Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to learn about offering help. This is an English material of 12th grade SMA Baitul Arqam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang offering help atau menawarkan pertolongan atau bantuan bersama saya Mr. Buji Santoso, guru bahasa Inggris dari SMA Baitul Arqam. Okay, this is learning objective today. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah after getting an explanation from the teacher. Jadi setelah mendapatkan penjelasan dari guru, students are able to apply social function. Jadi siswa diharapkan dapat mampu menerapkan fungsi sosial, text structure, struktur teksnya, and linguistic elements. Jadi unsur kebahasaan dari offering help and giving a response. Jadi menawarkan bantuan dan memberikan respons nantinya according to the context. Jadi sesuai konteksnya. Offering help, what is that? Jadi offering help itu apa? Offering help is a polite way to react about situation. Jadi offering help adalah menawarkan is a polite way. Jadi cara yang sopan untuk bereaksi terhadap sesuatu situasi. We all know that helping each other is good. Jadi semuanya kita tahu kalau saling membantu itu adalah suatu hal yang baik. When you want to help someone, jadi ketika kita mau menolong seseorang, we should offer our help politely. Jadi kita memang harus menawarkan pertolongan tersebut dengan cara yang sopan. Because sometimes people want to do by themselves without any help. Karena terkadang seseorang itu ingin melakukannya sendiri tanpa adanya pertolongan dari orang lain. Okay. And this is about social functions. Jadi ini adalah fungsi sosialnya dari offering help adalah to maintain relationship. Jadi untuk membangun sebuah hubungan yang baik by offering help dengan menawarkan pertolongan itu tadi. Selanjutnya adalah expression of offering help. Jadi ini adalah some expression how to offering help. Jadi bagaimana cara kita menawarkan pertolongan kepada yang lain. Yang pertama kita ada may I help you. Jadi bolehkah aku membantumu? Seperti itu. Atau yang kedua kita bisa menggunakan can I help you. Dapatkah aku menolongmu atau membantumu? Kita juga bisa menggunakan would you like me to. Ini ketemunya bare infinitive atau verb asli ya. Misalkan would you like me to open the door. Maukah kamu memintaku untuk membukakan pintu? Seperti itu. Kemudian ada do you want me to. Itu sama dengan would you like me to. Jadi apakah kamu ingin aku untuk gitu. Jadi do you want me to buy some foods for you. Jadi maukah kamu aku belikan makanan? Seperti itu. Dan selanjutnya kita ada can I give you a hand. Jadi itu juga menawarkan pertolongan. Maksudnya give you a hand itu bukan tangannya yang dikasihkan ya, tapi menawarkan bantuan juga. Atau kita bisa menggunakan need some help. Itu lebih singkat, jelas. Kemudian ada yang agak sopan, kita bisa menggunakan if there is anything else I can do, please let me know. Jadi if there is anything else I can do, jika ada sesuatu hal yang ingin saya lakukan terhadap Anda, please let me know. Jadi kasih tahu aku gitu. Atau selanjutnya kita bisa menggunakan would you like some help gitu. Would you like some help? Anda butuh bantuan seperti itu. Atau do you need any help? Itu sama artinya apakah Anda butuh bantuan? Atau yang terakhir kita bisa menggunakan may I offer my assistance? Bolehkah aku menolong Anda gitu atau memberikan bantuan seperti itu. Mungkin dari sini sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke respons. Jadi setelah ada yang menawarkan bantuan, alangkah baiknya kita juga bisa merespon. Nah, respon ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah accepting offer, and the second one is refusing the offer. Jadi accepting artinya menerima. Kalau refusing adalah menolak. Di sini sudah saya kasih blue color atau warna biru, itu accepting. Kita bisa menggunakan yes please, thank you very much, atau bisa menggunakan thanks for your help, atau cukup kita bisa menggunakan thanks, gitu sudah cukup. Atau if you don't mind artinya adalah jika Anda tidak keberatan, if you don't mind.
Kemudian di red color kita punya beberapa contoh juga dalam respon. Kita bisa menggunakan thanks, I can manage myself. Ini tidak ada titik ya, mohon maaf ini tidak ada titik, jadi langsung thanks, I can manage myself. Jadi terima kasih. Jadi kita berterima kasih dulu jika ada seseorang yang menawarkan bantuan. I can manage myself. Saya masih bisa tangani sendiri kok. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan no thanks. Jadi tidak terima kasih, atau not at the moment. Jadi tidak sekarang. Jadi mungkin next time kita butuh bantuan mereka. Atau yang selanjutnya kita bisa menggunakan you don't have to. You don't have to. Jadi Anda tidak perlu. Jadi mau menawarkan bantuan, misalkan kita menggunakan may I help you? You don't have to. Atau kita no thanks gitu. Misalkan kita ada yang menawarkan may I offer my assistance? Kemudian kita bisa menolaknya dengan sopan menggunakan you don't have to atau please don't bother. Jadi please don't bother ini agak kasar sedikit, tapi kita ada penekanan please, tolong jangan ganggu. Misalkan kita benar-benar sibuk seperti itu. Nah, this is from the example one. Ini ada shop assistance ya. Jadi ada pembantu di sebuah toko ya. Bisa may I help you, di situ ada kata-kata may I help you. Jadi bolehkah aku menolong Anda? Misalkan customernya kelihatan bingung, kemudian customernya bilang yes please. Nah, may I help you di situ saya kasih green color, berarti di sini merupakan pernyataan ekspresi dari offering helpnya. Kemudian yes please, tadi yang biru yes, berarti dia menerima, accepting. I need another size of these shoes. Jadi I need another size of these shoes. Jadi aku butuh size ya, butuh ukuran lain dari sepatu ini. Kemudian shop assistance-nya bilang let me see, coba aku lihat, what size do you want? Anda ingin ukuran nomor berapa? Misalkan customer-nya bilang I need size 35, jadi butuh yang nomor 35. Here you are, thanks. Nah, di sini kita ada contoh may I help, jadi menawarkan bantuan jika ada orang lain kelihatan bingung. Kemudian ada yes please, artinya menerima tawaran tersebut. Example 2, jadi ini contoh kedua. Ini ada Anton sama Bayu. Hey bro, you look so pale, what's wrong? Jadi hey bro, kamu kok kelihatan pucat ya, ada apa? I'm in a hurry this morning. Aku keburu-buru tadi mau berangkat, itu maksudnya. Jadi keburu-buru berangkatnya tadi. So I haven't taken my breakfast yet. Jadi belum sarapan. Nah, Anton kemudian menawarkan, would you like me to buy some meals for you? Jadi mau tak belikan makanan tah? Seperti itu. Arti kerennya aja ya. Kemudian if you don't mind, nah tadi if you don't mind, jika kamu nggak keberatan, berarti dia menerima. Kemudian Anton juga menawarkan lagi, do you want me to buy medicine too? Apa tak belikan obat juga dah? Kemudian Bayu bilang no thanks, berarti dia apa? Ada red color, berarti menolak ya. Jadi apa tak belikan obat juga? Oh nggak usah, sudah, it seems that I just need some meals. Kayaknya aku cuma butuh makanan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, example 3, ini ada student sama teacher. Jadi ketika gurunya bawa bawaan yang berat, kemudian salah satu siswa menawarkan bantuan. Your stuff seems heavy, sir. Jadi barang bawaannya kelihatan berat, Pak, gitu. Do you need any help? Apakah Anda butuh bantuan? Kemudian teachernya bilang, thanks, I can manage myself. Jadi meskipun ada thanks, tapi dilihat dulu belakangnya ya, I can manage myself. Artinya aku masih bisa menghandlenya sendiri kok. Nah, seperti itu. Berarti di sini merupakan accepting or refusing. Iya. Yeah. This is red color, so this is refusing. Jadi ini merupakan menolak tapi secara halus. Di sini ada thanks-nya. Kemudian siswanya menawarkan lagi, if there is anything else I can do, jika ada sesuatu hal yang bisa aku lakukan, please let me know. Jadi bilang ke aku, Pak, gitu. Kemudian teachernya bilang, maybe you can open that door for me. Mungkin kamu bisa bukakan pintu aja buat saya gitu. Kemudian siswanya menyetujui sure. Kemudian teachernya bilang thanks. Nah, di situ. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan tentang response offering helpnya, expressionnya ini sudah tahu semuanya ya.
Okay, thanks for your attention. So this is the task. Jadi do activity 1 on page 4. Jadi silakan buka LKS-nya masing-masing, kerjakan aktivitas 1 di halaman 4 and activity 2 on page 5. Jadi kerjakan aktivitas 2 di halaman 5. Take the picture of it then upload to the following link given. Jadi nanti akan saya kasih link, kalian foto saja kemudian upload foto hasil kerjaan kalian di link tersebut. Okay, thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.